Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sebelumnya minta maaf Pak Andi ya. Hari ini saya menunggu mungkin jam istirahat Bapak karena sudah saya sampaikan kemarin bahwa kita pada hari ini akan melakukan praobservasi supervisi akademik yang akan kita laksanakan di kelas Bapak. Ya, siap Pak. Terus gimana kira-kira perasaan Pak Andi setelah mendengar mau saya supervisi? Ya, agak terus Pak, karena persiapan supervisi nanti kalau ada yang kurang, mungkin nanti Bapak bisa memperbaiki. Ya, tidak usah cemas Pak Andi ya. Ya. Karena tujuan supervisi ini bukan kok saya menilai Bapak, bukan, tetapi saya ingin membantu agar supaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Andi. Kira-kira gini Pak Andi ya, untuk pada kesempatan ini, pada praobservasi supervisi akademik ini, kira-kira mata pelajaran apa dan materinya apa yang akan Pak Andi gunakan dalam pembelajaran nanti? Nanti pelajarannya adalah IPAS, untuk subtopiknya adalah panca indera Pak. Panca indera ya Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Andi. Baik Pak, kita mulai percakapan ini Bapak ya. Ya. Nah, dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Andi, persiapan apa saja yang Pak Andi siapkan untuk proses pembelajaran besok? Ini yang saya persiapkan, yang pertama kali adalah perencanaan pembelajaran. Ini saya sudah siapkan beserta tujuannya dan alat peraga serta medianya Pak. Terima kasih Pak, luar biasa sekali. Dari perencanaan yang Bapak persiapkan itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Andi? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama, nanti anak-anak bisa mengidentifikasi nama-nama panca indera Pak. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan fungsi dan masing-masing panca indera. Yang ketiga, anak bisa menghubungkan panca indera dengan objek atau sensasi yang nanti dirasakan melalui kegiatan observasi dan eksperimen. Yang kelima, anak-anak dapat mengidentifikasi cara merawat panca indera dengan baik. Yang keenam, anak-anak bisa mengembangkan rasa syukur atas anugerah panca indera yang Tuhan berikan. Baik Pak, jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Yang ingin saya tanyakan Bapak, dalam mencapai tujuan itu kira-kira ada beberapa area yang perlu dikembangkan atau difokuskan. Area mana Pak yang perlu dikembangkan dalam tujuan pembelajaran tadi? Ya, area yang nanti kita fokuskan dalam pembelajaran yaitu anak-anak mengidentifikasi Pak nama-nama panca indera beserta fungsi masing-masing dari indera tersebut. Baik Pak Andi, jadi ada 2 tujuan yang akan difokuskan untuk pengembangannya Pak Andi, yaitu mengidentifikasi nama-nama panca indera dan fungsi-fungsi dari panca indera. Baik Pak Andi, kira-kira untuk pengembangan 2 tujuan tadi, strategi apa yang akan Pak Andi laksanakan untuk pembelajaran pada hari ini? Strategi yang saya gunakan nanti adalah PBL, Project Based Learning, yang terintegrasi dengan diskusi kelompok Pak. Nanti diskusi kelompok akan dibentuk menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok nanti akan bereksperimen menentukan nama panca indera dan fungsi dari indera tersebut. Luar biasa sekali Pak Andi, dengan strategi menggunakan strategi PBL ya Pak. Itu termasuk sudah strategi yang bagus dengan mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Saya kira luar biasa strategi yang akan dilaksanakan pada pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya Pak Andi,
dalam untuk menerapkan strategi sekali Pak Andi dengan strategi yang akan dilaksanakan oleh Pak Andi dalam pembelajaran kali ini saya anggap luar biasa, yaitu dengan metode apa tadi, metode PBL Pak Andi ya, dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Itu sudah termasuk pembelajaran mendalam Pak Andi ya. Terus selanjutnya dalam mencapai strategi atau melaksanakan strategi yang akan Pak Andi laksanakan, kira-kira media apa saja Pak Andi yang akan digunakan dalam pembelajaran kali ini? Untuk mencapai strategi tersebut, saya menggunakan dua media, Pak. Yang pertama, media visual itu berupa poster dan gambar. Nanti akan ditampilkan gambar-gambar tentang panca indera. Yang kedua, dengan audio visual, yaitu pemutaran video masing-masing panca indera nanti beserta fungsinya. Itu Bapak yang saya buat untuk strategi pembelajaran PBL. Luar biasa sekali Pak. Jadi ada dua media yang akan digunakan untuk pembelajaran kali ini. Kalau mungkin media yang satu tidak berhasil, mungkin dengan media yang satunya lagi. Terima kasih Pak Andi. Mudah-mudahan pada pembelajaran nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Pak Andi. Saya kira untuk pra observasi ini yang terakhir Pak Andi yang ingin saya tanyakan, kira-kira rencana kapan Pak Andi proses pembelajaran ini akan dilaksanakan? Insya Allah kita akan agendakan untuk besok Bapak ya, karena besok itu ada mata pelajaran IPAS yang bertepatan dengan jam pertama juga. Nanti anak-anak masih fresh, masih bersemangat, nanti kita gunakan dalam proses observasi. Baik Pak Andi, jadi besok saya juga akan menemani Pak Andi untuk melakukan supervisi. Setelah itu saya juga akan mengganggu, meminta waktunya Pak Andi nanti melaksanakan pasca observasi supervisi akademik. Saya kira pertemuan kali ini cukup Pak Andi. Terima kasih, mohon maaf jika mengganggu waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sekarang perasaannya Pak Andi setelah melakukan pembelajaran? Sudah belum Pak, kita sudah pembelajaran laksanakan pembelajaran aktif secara keseluruhan dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Alhamdulillah Pak, setelah saya amati pembelajaran tadi juga sudah cukup bagus. Cuma Pak Andi yang ingin saya tanyakan, mungkin kelebihan dari pembelajaran yang Bapak laksanakan tadi kira-kira berapa persen sudah dilaksanakan semua dari strategi dengan penggunaan media, kira-kira ada berapa persen untuk pencapaiannya? Saya lihat tadi dalam pembelajaran saya dengan konsep strategi PBL itu anak-anak sudah aktif Pak, sudah aktif, sudah bisa menyampaikan masalah dengan mempresentasikan hasil, tetapi ada beberapa anak yang kurang aktif Pak. Dari teman-teman yang aktif berdiskusi, dia hanya diam saja, dia tidak ikut dalam kegiatan diskusi. Baik, itu kira-kira hambatan ya atau kesulitan dalam pembelajaran tadi Pak Andi? Iya, dari tadi kan anak-anak sudah aktif, kurang lebih ya pembelajaran sudah berhasil sekitar 85%. Hanya kurang 15% saja dari anak itu sudah belum bisa mengikuti pembelajaran secara aktif. Ya, baik Pak Andi, tadi saya juga sudah mengamati bahwa pembelajaran Pak Andi juga sudah begitu baik. Hanya saja mungkin Pak Andi ini masukan dari saya bahwa nanti dalam proses pembelajaran diusahakan ya, bahwa anak-anak itu ikut aktif semua di dalam belajar kelompok, mengerjakan tugas kelompok. Kita motivasi Pak Andi agar supaya yang diam saja itu ikut berbicara dan ikut melaksanakan tugas kelompok bersama-sama. Saya kira itu Pak Andi yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran tadi. Kira-kira saya kira
demikian Pak Andi ya untuk pasca supervisi kali ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Andi sudah melaksanakan pembelajaran yang intinya berpihak pada murid, dalam penyampaiannya juga sudah bagus. Saya kira cukup pada pertemuan kali ini atau pasca supervisi kali ini. Semangat Pak Andi. Semangat. Semangat. Terima kasih. Akhirnya Pak Andi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.